Manusia merupakan makhluk terindah di bumi yang mempunyai kemampuan spesial. Kita mempunyai akal dan pikiran. Kita dapat membuat suatu keputusan, menyelesaikan tugas, dan bahkan dapat mengubah nasib kita di dunia yang sementara ini. Pikiran tidak dapat kita lihat dan raba, tapi bisa kita rasakan ada dalam tubuh kita. Hasil apa yang kita pikirkan dapat begitu nyata sampai kita tidak bisa mengelaknya. Sebenarnya, remote control apakah ini? Mengapa kekuatannya begitu luar biasa dalam tubuh kita? Assalamualaikum, annyeong, halo, aku Elita, selamat datang lagi di channelku. Hari ini kita akan membahas motivasi yang ke-8 tentang kekuatan pikiran. Buat kalian yang belum menonton semua serial motivasi, bisa langsung mengunjungi playlist di channelku ya. Oke, kita langsung simak saja ya. Tak disangka, memang pikiran menjadi remote control terkuat yang ada dalam tubuh kita. Pikiran dapat mewujudkan apa yang kita pikirkan walaupun hanya nampak sekilas. Pikiran mempengaruhi emosi kita, mengendalikan aktivitas dan tubuh kita. Semua tersinyal dan terpadu dalam satu pusat, yaitu pikiran. Tapi pernahkah kita mendalami tentang kekuatan pikiran? Jika kalian belum mengenalnya, mari kita belajar bersama. Berikut beberapa fakta tentang kekuatan pikiran. Yang pertama, bank penyimpanan arsip memori. Semua aktivitas, peristiwa yang kita alami dalam hidup ini tersimpan rapi di dalam folder pikiran kita. Semua aktivitas, peristiwa yang kita alami dalam hidup ini tersimpan rapi di dalam folder pikiran kita. Kita bisa membuka folder itu dengan hal yang sepele, contohnya kita memancing dengan satu hal. Mereka akan membuka folder dan menunjukkannya kepada kita. Arsip senang, sedih, takut, bahagia, semua ada dalam akal kita. Jenis arsip yang telah disimpan akan memberikan respon yang berbeda-beda saat kita membuka foldernya. Ketika kita membuka folder bahagia, maka kita akan meresponnya dengan tertawa, bahkan terharu. Tapi jika kita tidak sengaja membuka folder sedih, maka kita akan spontan menangis karena kita akan ingat kejadian atau peristiwa dalam folder itu. Perlu diingat bahwa folder sedih sangat kuat disimpan karena mereka sangat membekas dan membuat kita mengalami berbagai kesulitan. Jadi, kalian perlu mengontrol ingin membuka folder yang mana. Yang kedua, pikiran mampu menjelajah waktu. Mesin waktu masa depan yang dapat kita miliki dengan mudah. Kita dapat mengimajinasikan suatu kesuksesan, bahkan kemana kita pergi 10 tahun ke depan hanya dengan mengimajinasikannya. Kita seakan tidak perlu mengendari ke sana dalam waktu berbulan-bulan. Kita hanya perlu waktu 1 menit untuk pergi ke sana. Mesin waktu yang kita punya ini bisa berdampak baik maupun buruk. Semua tergantung apa yang Anda imajinasikan. Yang ketiga, pikiran bisa melampaui jarak. Saat kita ingin pergi ke Paris, kita bisa melampaui jarak untuk pergi ke sana hanya dengan rebahan di kasur, bahkan duduk melamun. Pikiran tak mengenal jarak. Kita ingin ke Paris sekarang, maka pikiran kita menyeting kita saat ini berada di Paris. Mereka tidak mengenal berapa waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke sana. Jika pikiran bisa mewujudkannya, maka dalam realita kalian juga bisa mewujudkan dengan usaha kalian. Yang keempat, pikiran mempengaruhi perasaan. Pernah nonton film di bioskop? Saat kita menyaksikan adegan sedih yang dirasakan pemain, seakan kita merasakannya. Dan secara tidak sengaja, kita menitihkan air mata. Kita menangis sesegukan, merasakan hal tersebut terjadi kepada kita di kehidupan ini. Yang kelima, pikiran membangun mindset. Mindset merupakan pola pikir kita dalam merespon sesuatu. Saat kita mengatakan, aku tidak akan bisa tidur nyenyak jika aku tidak makan coklat, maka terbangunlah suatu respon dari kebiasaan kita berpikir hal tersebut. Secara nyata, kita harus makan coklat dulu baru bisa tidur nyenyak. Jika tidak dilakukan, maka kita akan insomnia. Mindset tersebut terbangun dari apa yang kita pikirkan dan lakukan. Yang keenam, pikiran membangun kebiasaan. Pikiran akan merekam secara otomatis kebiasaan yang kita lakukan dalam keadaan tidak sadar. Misalnya, setiap bangun tidur pagi, kita selalu menyapu lantai kamar, baru kita mandi. Hal tersebut secara otomatis tersimpan dalam folder kebiasaan kita. Jika kita menunda satu pekerjaan saja, kita dapat mengulangi kesalahan tersebut karena kita pernah melakukannya. Buatlah kebiasaan yang baik agar dapat direkam dengan baik oleh pikiran. Jika Anda merekam kebiasaan buruk, kalian akan menghancurkan diri Anda sendiri melalui pikiran Anda. Yang ketujuh, pikiran menggerakkan fisik. Saat kita menonton film horor dan ada jump scare hantu, kita akan kaget. Padahal hantunya ada di layar bioskop, bukan di dalam gedung bioskop. Kekagetan yang kita rasakan merupakan respon dari tubuh kita terhadap indera yang kita punya dan terhubung dengan pikiran kita. Yang kedelapan,
Pikiran mempengaruhi perilaku dan sikap. Ketika kita berpikir sukses, maka pikiran kita akan memprogram keyword sukses dan mengulangnya setiap kali kita mengingatnya. Pikiran kita akan membukakan folder kesuksesan yang berisi perilaku yang harus kita lakukan untuk mencapai keyword tersebut. Pikiran kita akan bekerja sama dengan organ yang ada di dalam tubuh kita untuk mengaktifkan keyword sukses tersebut, sehingga terwujud dalam perilaku dan sikap kita. Yang kesembilan, pikiran berdampak pada hasil. Hasil yang kita pikirkan benar-benar nyata jika kita memprogramnya dalam level tinggi. Misalnya, saat kita sudah mengetahui jadwal tes UTBK jatuh pada tanggal 1 Januari 2025, dan kita memang akan mengikutinya dan secara spontan kita berpikir, kayaknya nilaiku nggak akan cukup untuk masuk Universitas X nanti. Dari suatu pikiran yang bahkan terlintas secara tidak sengaja, menumbuhkan kekuatan yang kita tidak sangka. Kita akan menjadi malas saat belajar UTBK dan menunda hal yang seharusnya kita lakukan untuk mengejar impian kita. Ingatlah, sesuatu yang telah Anda ucapkan akan terdengar oleh Anda sendiri dan pikiran akan secara otomatis menyimpan dan mengajak organ untuk mengaktifkannya. Jadi kalian tahu kan apa yang seharusnya kalian lakukan? Yang ke-10, pikiran berpengaruh pada kesehatan. Ini adalah fakta terkuat dari apa yang telah saya sebutkan sebelumnya. Pikiran sungguh berpengaruh terhadap kesehatan kita. Rentetan penyakit bisa muncul hanya dalam perantara pikiran kita. Asam lambung, gula darah, bahkan mental health yang membuat kita berpikir pendek untuk bunuh diri saat itu juga. Ini adalah fakta yang tidak main-main. Kalian pilih sehat atau sakit, semua tergantung Anda. Yang ke-11, pikiran mempengaruhi energi tubuh. Energi terbesar kita juga bersumber dari pikiran kita selain dari makanan yang kita konsumsi. Saat kita menghadapi tugas yang belum selesai malam ini dan kita tahu deadline-nya besok pagi jam 6, maka dengan sadar kita mengaktifkan hormon dan organ kita untuk menyelesaikan saat ini juga. Kita terpacu dengan sendirinya karena suatu hal yang bisa berakibat fatal pada diri kita. Misalnya, jika kita tidak mengumpulkan tugas tersebut, kita akan dipanggil dosen kita dan berakibat tidak lulus matkul. Seakan kita menyerap energi yang besar untuk membangkitkan semangat saat malam itu juga. Yang terakhir, pikiran berpengaruh terhadap kejiwaan seseorang. Pernah merasa cemas? Cemas terjadi saat kita memikirkan hal yang belum kita lakukan. Kecemasan yang kita ciptakan jika sudah melampaui batas akan berakibat fatal pada tubuh kita. Kejiwaan kita terganggu, seakan kita dihantui pikiran buruk, berputar-putar tak kenal waktu hingga dapat membuat kita lelah. Jika kita tidak kuat menanggung lelahnya pikiran itu, dapat membuat kita gila dengan pikiran itu jika kita tidak menanganinya dengan baik. Saat kita tidak kuat dengan pikiran tersebut, kita juga memerlukan pihak psikolog maupun psikiater untuk membantu kita. Hal tersebut wajar karena kita memerlukan bantuan mereka. Jangan pernah mengejudge orang yang minum obat karena kejiwaan mereka. Wah guys, agak banyak ya kita membahas kekuatan pikiran hari ini. Topik tentang pikiran ini sangat menarik dan ingin saya bahas lebih lanjut, bahkan ingin saya dalami karena mereka sangat spesial. Tapi hari ini kita bahas segini dulu saja ya. Bagaimana? Apakah kalian sudah semakin memahami pikiran kalian? Jadikan pikiran kalian tersistem dalam hal yang baik ya. Ingat apa yang sudah kita pelajari. Quotes hari ini dari buku Filosofi Menikmati Hidup yang dituliskan oleh Kak Katla Maletika. Hal yang bisa kita lakukan untuk berdamai dengan masa lalu adalah menerimanya. Kita mungkin pernah bahagia di masa lalu, pernah juga melakukan kesalahan di masa lalu. Tetapi keduanya tidak bisa diulang dan tidak seharusnya merusak kebahagiaan kita pada masa kini. Sekian motivasi hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa lagi di video motivasi selanjutnya. Bye-bye.